sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk pada poin-poin yang ingin kita bahas. Tentu saja takdir ini adalah misteri terhadap semua orang-orang, ya, terutama orang-orang di Indonesia banyak mempertanyakan takdir, perbincangan baik itu di media sosial atau lain sebagainya. Perbincangan takdir itu tidak pernah habis, selalu krusial, selalu menarik. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas tentang takdir. Jadi para pemirsa mohon disimak dengan baik ya. Beliau biasa dikenal dengan Gus Abdul Wahab ya. Iya. Bisa dipanggil gimana? Gus Wahab saja. Gus Wahab ya. Gus Wahab, tentang takdir ini, sebelum kita masuk pada tema takdir antara ketentuan ilahi dan ikhtiar manusia, perspektif ahli teologi Islam, kira-kira bisa panjenengan berikan definisi takdir atau dalam bahasa kitab qada dan qadar itu apa secara garis besar ya, dan bisa dipahami. Ya, sebenarnya membincang takdir itu bisa tergantung mau kita bawa kemana itu. Mau kita bikin rumit ya rumit, mau kita bikin sederhana ya sederhana sebenarnya. Karena takdir sendiri sebenarnya dalam versi sederhananya ya adalah istilah bagi qada dan qadar ya. Jadi qada itu apa? Qada itu adalah keputusan Allah yang azali sesuai dengan iradahnya. Sesuai dengan iradahnya dan ilmunya begitu. Jadi Allah itu sebelum menciptakan semesta ini sudah memutuskan akan apa yang akan terjadi. Jadi ia sudah mempunyai kehendak, mempunyai desain tentang bagaimana semesta akan berjalan. Dari yang besar sampai yang kecil. Sudah selesai desain. Jadi ibarat kaset itu tinggal nyetel begitu. Kemudian kalau qadar itu eksekusinya. Eksekusinya, perwujudannya ketika waktunya sudah nyampe. Waktu yang sudah ditentukan itu sudah nyampe. Jadi kalau misalkan dulu kita belum ketemu, ya Kiai Latif. Ya. Kita belum ketemu dulu sebelum alam semesta ini tercipta ya. Saat azali ya. Allah sudah memutuskan bahwa kita akan bertemu tanggal sekarang. Tetapi ketika sudah sekarang malam Selasa ini ya, kemudian dieksekusi dan terjadilah pertemuan ini. Nah, ini namanya qadar. Jadi planningnya, desainnya itu namanya qadar ini eksekusinya. Begitu. Paham. Kalau kita tegaskan Kiai Gus, berarti kalau kita bicara takdir itu yang qada apa yang qadar? Dua-duanya. Dua-duanya otomatis itu lah ya. Jadi takdir itu bahasa Indonesia yang mencakup qada dan qadarnya. Sebelum lebih jauh Gus, sejauh mana kewajiban keharusan semua kita untuk mengimani terhadap takdir ini? Ya, karena takdir ini, iman kepada takdir merupakan salah satu rukun iman ya. Jadi salah satunya kan iman bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah, kan begitu. Jadi kita harus wajib beriman, wajib meyakini bahwa segala yang terjadi itu karena campur tangan atau karena desain dari Allah Subhanahu wa taala melalui qada dan iradahnya. Jadi ini adalah akidah yang tidak bisa ditawar. Karena kalau tidak percaya ini berarti bukan muslim. Berarti bukan muslim. Nah, konsekuensi tidak percaya itu adalah meyakini bahwa semua kejadian ini lepas dari kehendak Allah, lepas dari kudrah dan iradah Allah. Nah, itu berarti kan, terus siapa yang menciptakan kejadian itu? Apakah Tuhan lain? Apakah manusia yang bebas tidak dikontrol atau bagaimana? Dua-duanya syirik. Berarti mutlak wajib harus mengimani terhadap qada dan qadar ini. Kalau begitu Gus, wajib mengimani qada dan qadar ini itu walaupun qada dan qadar barusan dijelaskan khairihi wa syarrihi. Iya. Yang mohon maaf ada yang jatuh, ada yang meninggal, ada yang sehat, ada itu semuanya itu ya harus diyakini bahwa itu ada desain dari Allah. Dari Allah. Ya, tapi sedikit catatan ya. Khairihi wa syarrihi biasanya diterjemah bagus dan tidak bagus, bagus dan buruk begitu kan. Lebih pas terjemahnya itu karena kita bicara Allah, maka tidak ada yang bagus tidak bagus, semua bagus. Jadi khairihi wa syarrihi min Allah itu maksudnya kita kebagian nasib yang enak atau nggak enak itu semuanya dari Allah. Begitu. Cara menerjemah yang pas, yang enak dan tidak enak. Enak dan tidak enak. Iya. Bukan bagus tidak bagus ya. Bukan baik dan buruk. Oh, bukan baik dan buruk. Karena kalau baik dan buruk seakan-akan Allah ingin buruk begitu. Iya, seakan-akan begitu. Jadi
Ini sudah cukup jelas definisi dasar dan konsep dasar daripada takdir. Pertanyaan selanjutnya, Gus, kan sudah ada desain, ada campur tangan bahasanya dengan tanda kutip. Pertanyaan selanjutnya, lah kenapa kita harus kerja? Kenapa kita harus berusaha? Kalau memang semua sudah ada desain dan lain sebagainya, apa dan kenapa? Apakah kita perlu berusaha? Apakah kita harus santai saja? Kenapa harus berusaha kira-kira, Gus? Ya. Apakah manusia itu, mohon maaf, dia seperti robot yang tidak mempunyai kemampuan sama sekali, ataukah dia bebas seperti kata barusan? Intinya, jika dikaitkan dengan ikhtiar manusia itu gimana? Ikhtiar manusia. Begini, sebenarnya pertanyaan ini tidak pas. Tidak pas. Kenapa? Karena ikhtiar itu ada dalam perspektif manusia. Sedangkan qada qadar itu ada dalam perspektif ilmunya Allah. Ini dua ranah yang berbeda. Nah, jadi bicara takdir ini kita harus membicarakan dalam perspektif yang berbeda-beda. Saya sekian tahun yang lalu pernah menulis di NU Online dan bisa diakses sampai sekarang tentang bahwa takdir itu harus dilihat dari 3 perspektif yang berbeda. Yang pertama adalah perspektif Allah. Jadi perspektif Allah itu bagaimana? Semua ini sudah selesai. Karena ilmu Allah itu mencakup awal dan akhir, sudah lengkap, tidak ada lagi yang tersembunyi. Jadi sama saja, masa lalu, masa sekarang, masa depan itu sama dalam ilmu Allah. Karena itu sudah selesai semuanya, tidak ada yang berubah. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa kolam itu sudah kering, berarti tidak akan ada perubahan lagi. Nah, ini perspektif Allah, tidak ada hubungannya dengan makhluk, tidak ada hubungannya dengan ikhtiar, tidak ada hubungannya dengan dosa atau pahala, tidak ada. Lepas ini masih area yang berbeda. Kemudian di bawah perspektif Allah itu ada perspektif malaikat. Nah, malaikat ini siapa? Malaikat ini makhluk yang ditugaskan untuk mengeksekusi macam-macam. Ya, kita yakin bahwa Allah tidak butuh pembantu. Allah tidak bergantung pada apapun. Tapi Allah memang menciptakan malaikat terus dikasih tugas. Ada yang dikasih tugas untuk menyampaikan rizki, jadi membagi hujan dan seterusnya, macam-macam tugas malaikat. Macam-macam. Nah, malaikat yang mendapat tugas ini, dia mendapat catatan, job desk lah, bahasa sekarang lah. Job description. Iya, dia mendapat tugas ini. Oh, ini si fulan ini kasih rizki. Oh, ini si fulan ini mati besok, begitu. Masih tanggal sekian, jam sekian, detik sekian, menit sekian, detik sekian. Sudah ada itu. Nah, catatan ini, yang kata para ulama, bisa berubah. Catatan itu bisa berubah karena bisa saja kemudian Allah mempunyai kebijakan sendiri, ilmu Allah yang tidak disampaikan kepada malaikat itu, tidak ditulis pada catatan itu. Bisa saja di catatan itu berbunyi, nanti kalau manusia ini kemudian mau berobat dari sakitnya, mau berusaha, nanti sembuh. Nah, di catatan malaikat tidak ada taklik seperti itu. Makanya catatan itu kemudian bisa berubah. Oh, nggak jadi ini, harusnya besok, nggak jadi ini, tambah ini. Misalkan. Ya, kita pertegas lagi, Gus. Perspektif malaikat ada catatan yang tidak dilihat oleh malaikat. Iya, ada taklik yang bisa berubah. Akan tetapi yang perspektif Allah itu tidak mungkin ada perubahan. Sudah lengkap. Jadi sudah lengkap. Karena ada taklik, kalau takliknya dikerjakan maka otomatis bisa berubah yang di catatan malaikat. Seolah-olah ada yang berubah di situ, tugas malaikat yang berubah. Sebenarnya di perspektif malaikatnya saja. Malaikat saja yang melihat. Kalau yang perspektif Allah kan tidak ada. Tidak ada, karena Allah sudah tahu dari awal bahwa nanti jam segini akan terjadi begini dan akan berubah itu job desk-nya malaikat itu. Yang berarti yang biasa kita dengar di ceramah-ceramah bagaimana la yurdul qada illa bid-du'a, ini berarti ya. Itu salah satunya itu. Jadi ini berdasarkan ayat yamhullahu ma yasha'u yutsbit, ya. Allah dapat menghapus apa yang Allah kehendaki dan dapat juga menetapkannya terus. Jadi maksudnya catatan malaikat itu bisa dibiarkan terus seperti itu atau diganti. Yang huwa yutsbit ini di yang catatan yang catatan malaikat yang itu. Ya. Jadi ini dijelaskan dalam misalkan di Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa fal mahwu wal isbat itu bin nisbah lima fi ilmil malak. Nah, begitu. Jadi pengetahuan malaikat itu yang terbatas. Memang nggak dikasih tahu. Jadi bisa saja itu berubah, begitu. Nah, ini perspektif malaikat. Masih belum. Ya, perspektif ilahi satu ya. Yang kedua perspektif malaikat, berarti ada 3. Satu lagi. Ya. Perspektif manusia.
Nah, manusia ini tidak dikasih bocoran apa-apa. Tidak ada catatan. Tidak ada catatan. Kita nggak dapat catatan. Takdirmu nanti begini loh, misal begini kan nggak ada. Terus. Nggak ada. Manusia ini ditinggalkan begitu saja dalam tanda kutip. Dia tidak punya bocoran apa-apa tentang apa yang ada dalam ilmu Allah itu yang tadi. Yang akan terjadi besok dan seterusnya berarti. Nggak ada. Bahkan manusia sendiri itu tidak tahu apa yang akan dia kerjakan. Yang ada hanya rencana. Rencana saja. Kita sebentar lagi punya acaranya. Itu kan rencana kan? Rencana. Tapi apakah itu terjadi? Allah kan? Hanya rencana. Nah, karena manusia tidak punya bocoran apa-apa, jadi dia melakukan sesuatu berdasarkan apa? Berdasarkan pikirannya sendiri. Nah ini, karena manusia diberi pikiran, diberi pikiran, diberi iradah, kemudian diberi kuasa untuk melakukan sesuatu. Akhirnya dia melakukan pilihan-pilihan itu berdasarkan apa yang menurut dia enak atau baik. Ya enak belum tentu baik. Ya. Dia tinggal memilih saja. Memilih apa? Apakah sebentar lagi mau tidur, atau mau jalan, atau mau ke sini, mau ke situ, melakukan ini, atau diam saja? Apakah dia mau membantu orang, atau mau berbuat jahat ke orang? Berarti, dan seterusnya. Kalau ada seseorang dia berzina, Gus, mohon maaf, kalau ada seseorang dia berzina, jangan sampai salahkan takdir, atau gimana itu? Oh iya, sebenarnya dia tidak bisa, karena dia tidak tahu. Iya, berarti kesalahan kalau dia tidak tahu. Apa yang sebelum dia berzina itu, dia sudah tahu apa takdirnya berzina? Enggak, dia melakukan itu, menyengaja itu, merencanakan itu. Dan karena itu kemudian dikasih taklif. Siap. Dikasih taklif. Hanya karena dia memang tidak tahu bocorannya. Kecuali kalau dia sudah dapat. Beda, dia sudah dapat. Tanggal sekian kamu harus mencuri. Dan ini harus terjadi, misalkan. Barulah dia bisa alasan itu. Nyatanya kan tidak. Jadi pemirsa, ini poin sangat penting saya kira. Kalau ada seseorang yang melakukan kemaksiatan atau semisalnya, jangan pernah katakan takdir, ini sudah takdirnya, karena waktu dia mau melakukan dari perspektif dia, melakukan keinginannya sendiri, bukan karena sesuatu yang memang diperintahkan, dikontrol sehingga dia terpaksa begitu kan tidak. Makanya ahli sunnah ini di sini membedakan mana gerakan yang mukhtar dan gerakan yang tidak. Jadi gerakan yang bebas itu adalah gerakan yang disadari, direncanakan, memang dilakukan dengan kehendak lah. Ada rencana. Di sini yang berlaku taklif salah atau tidak kan di situ. Oh, berarti kalau salah nanti dapat ancaman. Ancaman. Kalau benar berarti mendapat pahala. Nah di situ kan gerakan bebas saja ini. Ada lagi gerakan manusia yang tidak bebas, di luar kontrol dia. Di luar kontrol. Gerakan refleks. Atau gerakan orang yang gemetar karena kedinginan. Tahu-tahu menggigil, dia mau berhenti nggak bisa. Gerakan orang stroke. Kemudian gerakannya orang tidur. Itu nggak merasa. Di sini taklif tidak ada. Artinya kalau tidak ada taklif, tidak ada dosa, nggak ada ancaman. Meskipun seandainya dia waktu itu dia kemudian membunuh orang misalkan. Karena dia stroke, dia gerak-gerak sendiri, kemudian kebetulan dia pegang pisau terus bunuh orang, refleks otomatis. Misalkan, dia nggak ada hubungannya sama dosa. Di saat itulah dia bisa beralasan, loh ini di luar kontrol saya, ini di luar kontrol saya. Tapi dalam hukum fikihnya tetap ada yang di hukum fikihnya tetap ada konsekuensi. Tentu ada konsekuensi. Ya, supaya tidak ada orang yang beralasan seperti itu kan ini refleks jadi semua hal lain itu kan hal lain. Oke, tetapi yang jelas dia tidak kena pertanggungjawaban karena gerakan itu tidak atas kehendak dia. Dia waktu itu istilahnya mujbar, betul-betul tidak ada keinginan, dipaksa, bukan dari dia sendiri begitu kan. Oke. Nah, masalahnya manusia ini kan muncul pertanyaan seperti tadi gara-gara pekerjaan yang dia lakukan secara bebas berdasarkan rencana dia, kemudian seolah-olah dia lepas tangan, seolah-olah gerakan tubuhnya itu tidak direncanakan, bergerak sendiri. Nah, kan ini yang kemudian ditegaskan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa ini ranahnya berbeda. Pertanyaan Anda ini tidak sinkron. Jadi jangan ikhtiar dikaitkan dengan takdir, berarti itu pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya tidak tepat karena konteksnya dari perspektif yang berbeda. Jadi sebenarnya itu kan kalau takdir itu perspektifnya iradah Allah. Nah, iradah Allah itu konsekuensinya pada apa? Pada gerakan semesta. Dia tidak ada hubungannya dengan ikhtiar manusia, tidak ada hubungannya dengan pahala, dosa dan seterusnya. Semua gerakan semesta itu pasti atas iradah Allah. Ya, ada lagi ridho Allah.
Gimana? Ridho Allah itu yang harus dicari oleh manusia. Dan ini di sini, ini wilayah pekerjaan manusia yang bebas, yang dia tidak tahu itu tadi. Harus dilakukan untuk mencapai ridho Allah. Mencapai ridho Allah. Allah ridho atau tidak? Pertanyaannya begitu. Terhadap perbuatannya. Disitulah ada dosa, ada tidak dosa, ada pahala. Begitu. Jadi pertanyaan harus menyesuaikan ini. Siap-siap. Kalau ini Gus, di akidah Asy'ariyah kita itu kan ada istilah kasab. Kalau dikaitkan dengan kasab ini masuk ke ikhtiar kan, dekat-dekat dengan ikhtiar ini. Ini konteks dengan definisi kasab itu seperti apa dulu, baru kemudian konteks dengan takdir itu bagaimana kalau digabungkan maksudnya? Ada sinkronisasinya bisa nggak maksudnya? Jadi kalau barusan kayak Abdul Latif bilang mirip-mirip ikhtiar, sebenarnya bukan mirip-mirip. Kasab itu memang ikhtiar. Memang, jadi kasab itu istilah lain dari ikhtiar. Berarti kasab itu dalam akidah Asy'ariyah bahasanya bahasa kasab. Iya, dalam kasab. Bahasa kita sehari-harinya itu adalah ikhtiar itu. Ikhtiar. Kita bisa berusaha karena kita nggak tahu dan kita diberi kebebasan, maka kita berusaha. Dan berusaha itu adalah ikhtiar. Ya itulah kasab. Berarti kalau ada istilah kasab dalam akidah Asy'ariyah itu ikhtiar itu. Jadi maksudnya bahasa awamnya itu ikhtiar. Siap. Berarti ya kalau dipertanyakan kasab atau ikhtiar itu jadi gak nyambung kalau dimasukkan dipaksakan seperti barusan sama dengan pertanyaan pertama berarti. Ini Gus, sebelum kita masuk pada implikasi daripada pemahaman ini, di ahli teologi Islam itu ada konsep free will atau bahasanya bebas seperti disinggung oleh Gus Jabariyah Qadariyah, itu bagaimana sebetulnya penjelasannya? Kalau bedanya dengan kita itu bagaimana? Kita bahas satu-satu. Jadi ada yang namanya Jabariyah. Bisa disebut Jabriyah, bisa Jabariyah. Katanya yang paling fasih sebenarnya Jabriyah, tetapi kemudian mengikuti lafaz Qadariyah akhirnya Jabariyah begitu. Jadi bolehlah terserah Jabriyah atau Jabariyah. Awalnya itu mereka yang muncul duluan. Mereka mengatakan bahwa manusia itu sama sekali tidak punya secara dhahir tidak punya qudrah iradah. Tidak punya iradah mereka. Mereka tidak punya kehendak. Semua gerakannya itu karena digerakkan oleh Allah. Mereka tidak punya peran sama sekali. Seperti robot berarti ya? Seperti robot. Robot yang pakai remote control. Jadi robot kan macam-macam. Nah, ini robot yang pakai remote control. Jadi robot itu sekedar perpanjangan tangan dari remote control saja. Begitu. Nah, adapun secara batin, mereka yang meyakini, ya jelas kalau secara zahir dari Allah, secara batin dari Allah. Ya, secara batin. Cuman begini, kalau semua dari Allah, ada konsekuensinya. Semua Allah yang melakukan, berarti keburukan itu Allah yang melakukan. Kan begitu. Berarti yang mencuri itu kan. Nah, yang mencuri itu Allah, yang berzina itu Allah. Akhirnya begitu. Akhirnya begitu. Dan kemudian syariat ini gimana posisinya, kan bisa gugur. Nah, mereka kalau konsisten itu kan menggugurkan syariat harusnya. Tetapi mereka tidak konsisten. Gimana? Mereka memilih mengatakan bahwa syariat itu tetap ada, tetap diakui, meskipun kita ini dikontrol. Jadi bingung sendiri. Tetapi tidak konsistensi dalam hal ini membuat mereka tidak kafir. Akhirnya menyebabkan mereka berada di firqah Islamiyah. Firqah Islamiyah hanya saja ahli bid'ah. Karena masih mengakui syariat. Karena kalau konsisten harusnya nggak mengakui syariat. Maaf sebelum dilanjut, firqah Islamiyah ahli bid'ah yang dimaksud walaupun dia beribadah tidak akan diterima maksudnya. Kan ada keterangan kayaknya seperti itu. Ibadahnya kemudian tidak diterima ya, tapi walaupun tidak disebutkan kafir maksudnya. Ya, tidak disebutkan kafir. Tapi nanti tetap kembali kepada Allah mau ngasih fadl atau tidak pada akhirnya. Prerogatif Allah ya. Ya, prerogatif Allah. Lanjut. Cuman yang jelas dia masih Islam. Karena tidak konsisten. Nah, kemudian ada firqah yang kemudian membantah yang ini. Katanya enggak. Kalau begitu berarti syariat itu kayak abas, kayak main-main berarti kan. Kalau semua dikontrol, terus aturan ini buat apa? Kalau semua dari Allah, terus yang ada masih ada aturan ini itu terus apa? Menjauhi curi. Iya. Kalau manusia nggak punya kehendak, terus apa ini? Kan kayak main-main. Nah, akhirnya dengan alasan itu, dengan mereka memakai diksi keadilan. Berarti Allah nggak adil dong. Semua dari Allah, kemudian ada yang masukkan surga neraka begitu. Berarti Allah nggak adil. Akhirnya dengan alasan seperti itu, mereka kemudian membuat pemahaman baru. Sebenarnya ini semua manusia. Ini semua manusia. Kebalikan total ya. Allah itu hanya menciptakan
menciptakan kudroh, iroda, kemudian lepas. Dari kudroh iroda ini hasil perbuatan. Jadi ibaratnya jadi tidak ada kontrol sama sekali. Tidak ada. Kontrol hanya diciptakan di awal, kekuatan itu kemudian dilepas. Jadi ibaratnya apa? Robot yang diciptakan dengan AI terus lepas. Lepas remote ya. Lepas remote. Dia nggak pakai remote dia. Ya robot itu sendiri. Makanya kalau robot itu salah ya salah, kalau robot itu benar ya benar. Melangkah sendiri. Nah, melangkah sendiri, apa sendiri. Cuman kan ada konsekuensinya. Apa? Loh, kalau mau konsisten dengan itu, konsekuensinya apa? Berarti Allah nggak tahu dong sebelum itu terjadi. Kan belum tentu. Berarti ilmu Allah la yuhitu kulla syai'. Lah, akhirnya begitu. Kalau mau konsisten, semua kan tergantung manusia. Lah, kita misalkan sebentar lagi mau apa? Ya otomatis Allah nggak tahu dong seharusnya. Iya, nggak punya kekuatan, nggak kan punya ikut. Terserah kita kan. Nah, untunglah mereka tidak konsisten. Kalau konsisten jadi kafir. Kalau konsisten kafir. Nah itu dia. Mereka tidak konsisten. Mereka tetap mengakui bahwa oh enggak, secara batin Allah itu sudah mengetahui semuanya. Allah itu tidak ada yang samar bagi Allah. Nah, terus gimana? Ya itu tidak konsisten. Tapi tidak konsisten itu menyebabkan mereka tidak keluar dari Islam. Dan akhirnya mereka hanya ahli bid'ah. Oke, ada dua ahli bid'ah yang saling bertentangan. Saling bertentangan. Ya. Perbedaan kalau kita bagaimana? Sebetulnya yang tadi biar lebih tegas lagi. Perbedaan dengan kita dari dua ini. Sebelum itu dulu. Tadi seolah-olah kan berbeda banget ini Qadariyah dan Jabriyah. Ya, seolah-olah berbeda banget. Ada sisi persamaan di antara mereka. Ini yang jarang sekali dibahas. Jarang sekali dibahas. Bahkan banyak orang yang bahkan bahas akidah, kadang ngajar akidah ada paham. Nggak mampu. Ya, apa persamaannya antara Qadariyah dan Jabriyah? Karena tidak konsisten Qadariyah itu tadi, dia tetap mengakui bahwa secara batin Allah mendesain semuanya. Secara batin. Akhirnya manusia itu bergerak sendiri, bebas, secara batin, secara hakikat, ya tetap Allah semuanya. Seandainya dikejar mereka tetap Allah semuanya. Akhirnya pojok juga. Pojok juga. yang Jabriyah. Nah, kalau Jabriyah jelas, mereka dalam hal ini jelas. Sisi persamaannya tidak konsisten ini berarti. Ada sisi persamaannya begini. Semua madhab dalam Islam, semua firqah dalam Islam, semua meyakini bahwa Allah menciptakan sesuatu, mengetahui segala sesuatu, semua sesuatu itu terjadi karena ya memang kudrah iroda Allah. Secara umum begitu. Ini yang membuat mereka tetap muslim dan berlaku syariat. Nah, ini sama semua. Karena kalau Qadariyah itu sampai ada yang berkata bahwa Allah sama sekali tidak ikut-ikut, dohir wa batinat, itu ada sebagian mungkin Qadariyah kontemporer yang seperti itu kebablasan daripada Qadariyah yang asli berarti. Itu bablas. Itu kalau dalam perspektif teologi sudah kafir sudah murtad. Oke, jadi jangan dikira terus yang kita kenal sebagai Qadariyah atau Mu'tazilah zaman dulu terus seperti orang liberal sekarang. Tidak. Iya, soalnya gini, ini sangat bahaya, perlu pemirsa betul-betul lihat ya. Sisi yang dikatakan tidak konsisten itu kalau kita hanya baca sepintas, kan kalau kita lihat biasanya baca sepintas Qadariyah dan definisi Jabriyah, pemahaman Jabriyah seperti ini, seperti robot seperti itu. Kalau konsisten, bahaya berarti. Bahaya benar ya. Jabriyah pun sebenarnya dalam secara dohir mereka tidak berbeda. Karena mereka kalau lapar pasti nyari makan. Iya. Tidak, nggak usah makan dari Allah juga. Tidak begitu. Mereka kerja. Secara dohir mereka kerja itu kan ikhtiar sebenarnya, kasar kan? Iya, benar. Jadi sebenarnya mereka nggak sinkron. Nah, kenapa mereka disebut ahli bid'ah? Karena pemahaman itu kalau konsisten menyampaikan ke paham kafir. Kalau konsisten. Ya, tapi karena mereka tidak konsisten, maka masuk di firqah Islam. Kan ada kaidah lazimul madhab laisa bimadhab. Konsekuensi dari sebuah madhab itu bukan madhab itu sendiri. Sehingga hukum kafir tidak kita kenakan kepada mereka. Oke. Nah, bagaimana dengan kita? Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling mencolok yang bisa dipahami pemirsa. Ahlussunnah wal Jamaah ini konsisten. Konsisten. Dan konsistensinya itu ya benar, tidak ada pelin-pelan. Tidak ada pelin-pelan, tidak ada yang sampai berkonsekuensi kepada kekafiran. Oke. Bagaimana? Begini. Jadi seperti tadi, amal manusia itu dibagi dua, ada yang tidak sadar di luar kontrol, ada yang di dalam kontrol. Yang kita bertanggungjawabkan yang hanya yang di dalam kontrol. Ini semuanya berdasarkan
ini tindakan pilihan manusia yang secara sadar itu, dan karena itu harus dipertanggungjawabkan baik dan buruknya. Tetapi di sisi hakikat, ada keterlibatan Allah dalam hal penciptaan. Jadi keterlibatan Allah itu bukan dalam hal tindakan, tetapi penciptaan. Penciptaan itu apa? Mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Jadi saya awalnya tangan ini ditaruh di sini, tidak ngangkat ini, tidak. Kemudian saya angkat begini. Nah ini kan ada perubahan dari awalnya tidak ngangkat menjadi ngangkat. Ya, awalnya tidak turun menjadi turun dan seterusnya. Nah penciptaan ini Allah yang menciptakan. Jadi sisi penciptaannya, tapi yang ngangkat ini siapa kalau ditanya? Ya, ikhtiarnya sampean. Jadi yang bertanggung jawab siapa? Ya saya. Ini mohon maaf Gus, sering disinggung oleh kaum sebelah yang baru datang di Indonesia. Gitu. Nampaknya ya. Yang ketika mohon maaf ya, mangga dipotong kata Asy'ariyah, ini Allah yang memotong kan penciptaannya barusan. Ini pemahaman mereka seperti apa sebetulnya? Kayaknya saya perlu mengira-ngira dulu karena sebelah itu ada banyak. Lulusan Saudi Gus, ada yang menyerang Asy'ariyah. Asy'ariyah itu mengatakan ya seperti penjelasan Gus tadi, kalau ada motong roti, yang memotong itu, yang menciptakan terpotongnya roti itu bukan pisau, tapi Allah. Itu kan akidah Asy'ariyah. Saya sendiri bertanya, berarti mereka mempunyai keyakinan ini masuk ke pemikiran yang mana, Gus? Yang memotong itu roti, yang memangku roti, yang memotong itu pisau. Jadi sebenarnya mereka itu, saya selalu menyebut dengan tegas, mereka sebagai Wahabi Taimiyah. Ini bukan celaan, ini bukan celaan. Untuk bisa membedakan. Karena klasifikasi ilmiah. Secara ilmiah mereka disebut Wahabi karena mengikuti gerakan Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian disebut Taimi karena mengikuti berpedoman pada penjelasan Taimiyah. Ya, menurut mereka itu bagus ya silahkan diterima saja. Asal bisa dipertanggungjawabkan. Seperti kita nyebut diri kita Asy'ari, Syafi'i, kan tidak masalah itu kan. Jadi begini, menurut perspektif Ibnu Taimiyah itu sebenarnya dekat kemana? Dekat ke Mu'tazilah dalam hal ini. Dekat ke Qadariyah. Lebih dekat ke Qadariyah. Lebih dekat ke Qadariyah. Jadi pemikiran Ibnu Taimiyah itu meyakini ada taksir dalam makhluk itu bisa memberikan taksir. Bisa memberikan taksir. Ini yang kemudian dibantah ya oleh Asy'ariyah. Dia mengatakan bahwa taksir itu adalah bagian dari ciptaan, ranah ciptaan. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun itu ya. Allah menciptakan segala sesuatu kan, sudah paham jelas semuanya. Berarti pisau itu secara hakikat yang membuatkan Allah. Yang menempa orang, tetapi di ujung semua itu Allah kan. Kemudian ketika pisau itu memotong roti, terpotongnya ini diciptakan siapa? Diciptakan oleh Allah. Karena tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Jadi taksir itu masalah penciptaan. Kalau secara teknis, terus pelaku pemotongan ini siapa? Kita yang mau makan roti itu. Orang yang pegang pisau. Nah, meskipun kemudian istilah pelaku ini dalam bahasa Arab fa'il. Ini kemudian diperdebatkan antara Asy'ari dan Maturidi. Ya, fa'il mereka sepakat. Hakikatan Allah. Fa'il itu ada dua, ada Allah dan ada manusia. Terus cuma yang mana hakikat, yang mana yang majaz. Ya, Imam Asy'ari dan Maturidi beda pendapat. Bolak-balik ini. Imam Asy'ari mengatakan secara hakikat ada Allah, secara majaz manusia. Imam Maturidi dibalik. Kenapa? Ya, karena beda definisi saja. Tetapi ini perbedaan definisi ini hanya sekedar perbedaan istilah, mau disebut majaz atau hakikat. Secara teknis gak ada beda. Bahasa usul itu wal khulful lafdhiyun. Betul. Jadi secara teknis sama, semuanya sama. Bahwa pelaku al-mubasyir bil fi'li yang secara kelihatan melakukan pemotongan itu jadi manusia. Dan disitulah wilayah takdir. Ya cuma seperti itu saja. Saya kira dua topik utamanya sudah sangat jelas. Kita masuk ke selanjutnya. Gini Gus, dari apa yang dijelaskan kan ada implikasinya. Apa saja bahaya? Ya sebetulnya sudah sedikit tergambar, tapi mungkin perlu ditegaskan lagi. Efek dan bahaya bagi orang yang salah dalam memahami takdir ini. Ini jadi banyak, jadi bercabang sebetulnya. Tapi kalau pemahamannya tidak jelas, nanti kan mempunyai gelisah dalam hidup, tidak tentu arah, atau mungkin nanti putus asa dan lain sebagainya. Apa implikasi terhadap
orang yang mempunyai pemikiran salah tentang takdir. Oke. Jadi implikasinya tadi kan kita lihat akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau meleset ya kedua ini sudah mesti ke salah satu dari dua ini. Jadi kalau mereka meleset ke Qadariyah, akhirnya semua beban itu manusia yang nanggung. Karena semuanya berasal dari manusia. Dari dirinya sendiri. Tidak ada keterlibatan Tuhan. Otomatis nanti ketika dia gagal, siapa yang gagal murni? Yang gagal kan pasti orangnya. Yang salah pasti orangnya. Padahal misal ada orang yang sudah menanam, sudah merawat tanamannya, kemudian panen gagal. Yang gagal siapa? Ya tetap dia kan? Akhirnya yang stres ya. Dia. Nah, beda cerita kalau dia ingat bagian saya itu hanya usaha. Nanti yang terjadi itu tetap finalnya itu apa kata Allah? Penciptaan kata Allah. Nah, diciptakan oleh Allah. Panen yang berlimpah itu diciptakan oleh Allah, atau panen yang gagal karena ternyata diserang wereng itu juga diciptakan oleh Allah. Semuanya oleh Allah. Berarti ya sudah, ikhtiar saya sampai sini, jatah saya sampai sini, ya saya terima saja. Dia ini jatuh. Implikasi jika dia masuk ke Qadariyah. Kalau dia jatuh ke Jabriyah, implikasinya lain. Dia malas, dia tidak berusaha, dia seakan-akan menyalahkan Allah atas segala kegagalan dia, kekurangan dia. Dia malas belajar, dia tidur-tiduran. Ketika dia nggak punya kerja, terus nggak punya uang, Allah disalahin. Nah kan begitu. Mohon keadilan ya Allah. Iya, suami nggak mau kerja, akhirnya istrinya ngambek, minta cerai, terus Allah yang disalahin. Benar Gus. Jadi implikasinya ini sama-sama buruk. Sama-sama buruk. Ya, ada implikasi lain yang naudzubillah paling parah. Dia bisa sampai begitu putus asanya dia bisa murtad, nggak percaya takdir. Ini justru lebih bahaya. Karena dia banyak ya orang-orang Jabariyah ini ya Gus. Ya. Jadi di otaknya bisa terserah, bisa Qadariyah, bisa Jabariyah, semuanya. Ketika dia nyampe kepada keputusasaan, dia bisa berbalik tidak percaya Tuhan. Dan ini banyak. Jadi kalau dilihat orang-orang non Muslim di luar ya, di Arab misalkan, mereka itu tidak percaya takdir kan. Semua manusia, usaha manusia. Tuhan nggak ngapa-ngapain, bahkan ada tak? Nggak ada. Akhirnya mereka bunuh diri ketika gagal. Iya seperti itu. Dan akhirnya lah ini kan. Ini di luar akidah Islam ya seperti itu. Jadi takdir ini gunanya apa sih? Kita belajar takdir itu. Sebenarnya belajar takdir itu kalau disimpulkan dari semua referensi, manfaatnya cuma 4. Ya. Cuma 4. Yang pertama adalah kalau ketemu hal-hal yang tidak dapat diubah, maka dia harus tawakal. Yang penting usaha dulu. Oh iya. Usaha dulu. Tawakal itu kan disertai usaha. Tawakul kalau ya. Jadi kalau ketemu hal yang bisa diubah, dia berusaha mengubah itu, tapi ya dia disertai dengan tawakal. Ya sudah, hasilnya Allah. Satu. Nah, nomor 2, jadi tawakal. Kalau nggak bisa diubah, tawakal saja. Sudah. Kalau bisa diubah, ya diubah. Ikhtiar. Ini pertama tawakal, kedua ikhtiar. Ketiga, kalau mendapatkan hasil yang enak, maka dia bersyukur. Kalau hasilnya karena dia sudah meyakini bahkan bahwa ada desain di belakang itu, bukan kemampuan dirinya. Ya, makanya dia harus tahu bersyukur. Karena kalau kita ikut yang Qadariyah, ngapain bersyukur Allah? Usaha kita. Habislah syukur itu. Nomor yang 4, kalau dia ketemu hasil yang nggak enak, dia harus sabar. Karena di luar kemampuannya dan ada desain dari. Jadi 4 kata ini, tawakal, ikhtiar, syukur, dan sabar. Ini pelajaran yang akan diperoleh dengan memahami bab takdir dengan benar dan konsisten. Nah kalau ini meleset ya 4 ini. Mohon maaf Gus. Hampir bisa dipastikan jika ada orang tidak sabar menghadapi sesuatu, tidak mensyukuri apa yang dia dapat peroleh, berarti dia salah dalam memahami takdir. Iya, dia meleset sudah. Pasti ada meleset. Kalau tidak salah memahami, tidak mempraktikkan berarti gitu ya. Tidak mempraktikkan pemahamannya. Atau lupa. Pernah belajar di pondok ya lupa. Kalau dia ingat dan mempraktikkan pemahaman takdir, pasti antara syukur dan sabar berarti gitu. Berarti antara syukur dan sabar. Jadi itu sangat penting kiranya. Jadi karena takdir mempunyai ikatan betul dengan kehidupan sehari-hari dalam setiap langkah kita. Betul.
Sangat menarik sebetulnya apa yang telah beliau sampaikan, dan saya kira kita sudah bisa mengambil intisari. Tidak hanya sekedar memberikan contoh, tapi ini adalah pemahaman yang dipetik dari Quran dan menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat penting. Jadi mungkin kita masuk pada bagian akhir. Sebelum kami meminta pesan untuk para pemirsa semua dari Gus, kita minta bagaimana cara menanamkan pemahaman takdir kepada masyarakat, karena kondisi masyarakat sekarang yang ngaji saja sudah banyak yang tidak paham, apalagi yang tidak. Kira-kira bagaimana cara menanamkan tersebut? Jadi begini, dalam akidah Islam yang dikenal orang awam, bukan hanya yang dikenal santri, bukan hanya yang dikenal orang-orang khusus terpelajar, tapi yang awam. Pokoknya orang masuk Islam itu dia akan tahu satu keyakinan bahwa segala sesuatu itu dari Allah. Segala sesuatu dari Allah. Segala sesuatu dari Allah. Akhirnya kalau dia dapat gaji, dia bilang ini rezeki dari Allah. Padahal gajinya dikasih bosnya, ya kan? Ya. Nah, terus kemudian kalau dia, mohon maaf, menikah berhubungan badan, dapat anak, ya anaknya dia bilang ini anugerah dari Allah, ini titipan dari Allah, dan seterusnya. Semuanya dinisbatkan kepada Allah. Ini orang paling awam dia tahu, orang paling awam tahu. Ya, kalau dia dapat musibah, ya sudah, ini kehendak Allah. Begitu. Jadi semua di satu sisi dinisbatkan kepada Allah. Kemudian di sisi yang lain, dia sadar bahwa dia bisa berusaha, bahwa dia harus beramal, bahwa dia dituntut untuk menjalankan yang baik-baik dan menghindari yang buruk-buruk. Ya sudah, dua aspek ini kena, ya sudah selesai. Orang kalaupun tidak tahu, cuma tidak tahu istilah teknisnya saja, tetapi ya ini intinya harus ditanamkan, harus tanamkan. Satu sisi adalah semua dinisbatkan kepada Allah, satu sisi semua harus diikhtiari, harus dilakukan yang baik-baik. Dan karena yang ini, sisi yang ini adalah sisi yang berlaku takdir. Iya, sesuatu yang sudah terjadi itu kita terima karena itu bagian dari Allah, dari rencana Allah. Tapi yang belum terjadi diikhtiari. Ya, ada istilah lagi yang tadi belum muncul, lupa ini. Jadi yang sudah terjadi itu disebut mubrom. Yang sudah terjadi mubrom. Yang belum terjadi nggak ketemu kita. Masih itu belum tahu apakah muallaq atau mubrom. Kita lewati saja dulu, tapi dengan ikhtiar saja. Ini biasanya gini Gus. Masyarakat biasanya kalau nanam padi dia tidak sukses, ya dia mempraktekkan itu Gus. Ya wis dari Allah semua. Tapi terkadang bahasa kalimatnya itu langsung disandarkan kepada Allah. Apakah benar itu langsung disandarkan kepada Allah, atau kita mencari bahasa yang lain yang lebih etis umpamanya? Secara akidah pemahamannya benar dari Allah, tapi menggunakan lafal, mohon maaf orang Madura bilang ini, ya Allah saya tadi saya lewat kan, kedengarannya kok kurang enak kayaknya gitu. Apa enggak apa-apa itu Gus? Atau gimana ya? Secara bahasa pemahamannya semuanya sudah paham. Pemahamannya sudah paham. Sudah benar. Secara bahasa enggak masalah juga. Enggak masalah. Karena lafaz hadis khairihi wa syarrihi. Khairihi wa syarrihi. Jadi apa yang biasa ada di masyarakat itu yang penting pemahamannya sudah benar. Sebelum kita menutup dan minta pesan dari Gus Wahab, kita berharap mudah-mudahan ini pertama kali podcast kajian tematik Muara TV, mudah-mudahan ini bisa disambut oleh teman-teman pemirsa, dan nanti juga minta kalau teman-teman itu ada persoalan, ada permasalahan, atau ada yang ingin dikejar dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, bisa disampaikan nanti di komentar, kita kirim ke beliau, nanti bisa diperjelas, dan juga ikuti beliau biar lebih manfaat. Saya sendiri nggak tahu di channel yang lain, media sosial yang lain, tapi ngikutin di Facebook beliau biasa menulis dan lain sebagainya. Nanti kalau bisa juga bertanya langsung kepada beliau di Facebooknya. Baik Gus, sangat enak dan asik, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah manfaat. Amin. Kami minta kata penutup, pesan bagi kita semua, terkhusus yang mempunyai ikatan dengan tema kita Gus. Ya, jadi sebagai penutup saya ingin menceritakan statement Nabi yang juga menjadi penutup dalam bahasan takdir. Ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang takdir ini, bahwa segala sesuatu sudah ada garis. Seorang sahabat kemudian bertanya, terus untuk apa kita beramal? Apakah kita tidak pasrah saja kepada catatan kita, kepada garis yang sudah ditentukan untuk kita itu? Beliau kemudian menjawab,
Ya'malu fakullun muyassar. Kalian kerjakan saja, nanti semuanya akan dimudahkan menuju apa yang sudah ditakdirkan. Dan orang itu selalu akan mengejar takdirnya sendiri. Orang yang nyalah-nyalain takdir itu ngejar takdirnya sendiri. Orang yang tidak percaya takdir, ya itu memang sudah takdirnya sendiri. Orang yang bahkan tidak percaya bahwa takdir itu ada, dia tetap akan menuju takdir. Orang yang merasa takdirnya bisa diubah, perubahan itu, usahanya itu ya bagian dari takdir sendiri. Jadi sudah, tugas kita adalah i'malu, beramal. Nanti fakulun muyassarun itu adalah bagian takdir yang sudah misterius, hanya Allah yang tahu. I'malu fakullun muyassarun bima khuliqa lahu. Muyassarun dipermudah menuju takdirnya gitu ya. Menuju takdirnya. Ini Gus, saya pernah Gus, kisah Sayyidina Umar dengan To'on Amwas itu Gus. Saya bagaimana ceritanya, mungkin dilengkapi sama Gus. Nggak jadi terakhir ya. Kok kayaknya Imanu waktu ada tambahan ini ya. Kita tunda dulu. Ya, tunda dulu sebentar ya. Ini mungkin nanti cerita dan bisa kita manfaatnya. Saya lari dari takdir menuju takdir yang lain. Ada seorang, gimana ceritanya itu? Ya, ada Sayyidina Umar bersama rombongan sedang dalam perjalanan, kemudian melewati suatu desa yang ada wabah. Ada wabah. Kemudian bagaimana seperti ini? Virus corona gitu. Ya, anggap kalau sekarang itu. Ya, terus. Ada aturan dari Nabi bahwa kalau orang ada tempat yang terkena wabah, orang yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar nggak boleh masuk. Ini aturan dari Nabi sebelum itu. Ada hadisnya. Memang ada hadisnya. Nah terus Sayyidina Umar waktu itu sama rombongan gimana nih? Kita nyari jalan lain atau masuk saja? Setelah rembukan beliau dan para sahabat yang lain kebanyakan pilih jalan lain saja karena ada hadis itu. Nah, salah seorang sahabat kemudian tidak serak. Beliau mungkin tidak dengar hadis itu, mungkin tidak dengar. Dengan ijtihadnya beliau kemudian berkata bahwa kalau sudah ditakdirkan kena ya kena. Nah itu yang biasa kita dengar saja. Kalau sudah takdir ya. Kalau sudah takdir kena ya kena. Biar sudah saya lewat sini saja. Ya, kalau takdir mati dengan pisau ya wis. Ya beliau kalau sebaliknya kalau nggak ditakdir nggak kena ya nggak bakal kena sebelum lewat sini. Ya. Satu sisi ucapan beliau tidak salah. Oke. Kemudian beliau masuk. Jadi beliau sendiri yang masuk. Akhirnya yang lain berputar, beliau masuk. Dan kemudian ya beliau yang masuk ini meninggal. Kena. Nah, Sayyidina Umar waktu itu waktu berdebatan itu beliau menjawab, ya sudah, saya lari dari takdir masuk ini, takdir mati kena penyakit kena ini, atau tidak kena itu menuju takdir yang lain. Jadi pilihannya Anda mau masuk itu sebenarnya Anda menuju takdir Anda. Iya, saya pilih jalan lain itu saya juga menjemput takdir saya. Karena tidak ada orang yang lepas dari takdir. Nah, ya seperti barusan, kalau sudah dikerjakan pemrom, ya. kalau belum dikerjakan ya kita tahu. Ya. Masih. Jadi nggak bisa, kalau belum itu nggak bisa kita memutuskan ini ya sudah takdir, kalau nggak bisa. Jadi semua ada konsekuensi yang kita harus tanggung sendiri. Ya. Terima kasih Gus, bisa dilanjut penutupannya Gus. Jadi bagian kita itu bukan hanya cukup mengetahui tentang apa itu takdir, ya bagaimana Allah itu kemudian mengetahui pergerakan seluruh semesta yang Dia ciptakan, hanya begitu saja. Gak usah diperpanjang sampai urusan ke perspektif kita, tanah kita yang itu bukan urusan kita. Tanah kita itu cuma satu, tanah taklifi. Kita cuma berusaha mencari ridha Allah, jangan sampai kena kemarahan Allah. Itu saja, sudah selesai. Sudah cukup Gus? Sudah cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat seperti barusan kembali. Mudah-mudahan ini bisa ditanggapi. Kalau ada permasalahan yang perlu dikejar dan lain sebagainya, nanti bisa sampaikan di komentar atau lain sebagainya, dan kita sampaikan kepada Gus Wahab. Terima kasih Gus. Sama-sama. Jazakumullah khairan, jazakumullah ahsan jazaa. Sangat menarik, sangat bermanfaat. Insya Allah, mudah-mudahan ada lain waktu kembali di sini. Ya, dan mohon maaf walaupun perjalanan. Ya, okay. Dan semoga Muara TV ini makin maju ya ke depannya. Amin. Meskipun narasumbernya bukan saya.
Insya Allah mungkin beberapa tahun lagi akan kembali juga insya Allah. Mudah-mudahan dengan tema yang lain kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.